Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aulia dengan NPM 201071009, semester 2 Prodi Tadris IPS, mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Badarudin Purnama, Magister Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Metro. Saya di sini akan presentasikan dua materi, yaitu pemikiran kalam Qadariyah dan Jabariyah. Yang kedua ada pemikiran Mu'tazilah. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam. Yang pertama, saya akan presentasikan materi pertama, pemikiran kalam Qadariyah dan Jabariyah. Di sini ada definisi sejarah munculnya Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qadaro yang artinya kemampuan dan kekuatan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa Qadariyah dipakai untuk nama suatu aliran yang memberi penekanan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Yang kedua ada Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari Jabaro yang artinya memaksa. Dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat Al-Jabar, itu artinya Allah Maha memaksa. Asy-Syaratan menegaskan bahwa paham Al-Jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah. Berikut ajaran-ajaran Qadariyah dan Jabariyah. Doktrin Qadariyah. Doktrin Qadariyah pada dasarnya mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang dilakukan dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Dalam kaitan ini, bila seseorang diberi ganjaran baik dengan balasan surga di akhirat dan diberi ganjaran siksa dengan balasan neraka kelak di akhirat, itu berdasarkan pilihan pribadinya sendiri, bukan takdir Tuhan. Terus ada doktrin Jabariyah. Menurut Asy-Syarasani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama ada ekstrim dan moderat. Di antara doktrin Jabariyah, ekstrim adalah pendapatnya bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemampuannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, kalau seorang mencuri, perbuatan mencuri bukanlah terjadi atas kehendaknya sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Selanjutnya ada Jabariyah moderat, mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik, tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia punya efek untuk mewujudkan perbuatannya. Selanjutnya ada pengaruh ajaran Qadariyah dan Jabariyah bagi umat Islam. Paham Jabariyah dan Qadariyah, dua aliran yang kelihatannya sangat berlawanan. Jabariyah menghilangkan usaha manusia, sedangkan Qadariyah menghilangkan campur tangan Tuhan dalam urusan manusia. Akan tetapi, pada prinsipnya tidak seorang pun bisa mengamalkan 100% salah satu aliran tersebut. Sebab dalam sejarahnya, orang yang paling Jabariyah seperti sahabat Rasul yang konsep hidup di masjid pun mengeluh tentang kehidupan mereka. Begitu pula orang yang sangat percaya akan kemampuannya sendiri, seperti Firaun, juga harus bersifat pasrah ketika terdesak oleh keadaan pada saat itu, berupa ditenggelamkan dalam laut sehingga dia meminta pertolongan Tuhan. Materi yang kedua ada pemikiran Mu'tazilah. Sejarah lahirnya aliran Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari i'tazalah, yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauhkan atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah merujuk pada dua golongan, yaitu
Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, Tolhah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan inilah yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjauhkan diri dari masalah pertikaian khilafah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teologi. Yang kedua, ada golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir terhadap pelaku dosa. Dan selanjutnya ada ajaran dasar teologi Mu'tazilah. Dalam ajaran ini ada 5 ya. Yang pertama ada at-tauhid, yang kedua ada al-adlu atau keadilan, yang ketiga ada al-wadlu wal-wa'id atau janji dan ancaman, yang ketiga keempat ada al-manzilah bain al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat, yang kelima ada amar ma'ruf nahi munkar atau menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Dan selanjutnya ada pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran ini juga ada 5. Yang pertama ada tentang status pelaku dosa besar, yang kedua ada tentang iman dan kufur, yang ketiga ada tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia, yang keempat ada tentang sifat-sifat Allah, yang kelima ada tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Nah, sebelum saya tutup, di sini ada pertanyaannya tentang apakah masih ada kaum Mu'tazilah pada zaman kita ini? Nah, menurut saya ada ya, masih ada. Namun bukan dengan nama Mu'tazilah. Mereka tidak dipanggil dengan nama Mu'tazilah, namun mereka membawa pemahaman Mu'tazilah dan mereka sama seperti Mu'tazilah dan mengagungkan Mu'tazilah. Namun terkadang orang-orang ini memiliki semua pemahaman Mu'tazilah yang disebut usul al-khamsah atau 5 landasan, dan terkadang hanya sebagian usulnya saja. Karena Mu'tazilah memiliki 5 landasan, barang siapa yang menerapkannya dan meyakininya, maka ia seorang Mu'tazili 100%. Yaitu ada at-tauhid. Apa yang mereka maksud dengan at-tauhid? Yaitu maksudnya menafikan sifat-sifat Allah. Ada al-adl, yang dimaksud adalah menafikan takdir atau keadilan. Terus al-manzilah bain al-manzilatain, tempat di antara dua tempat, dan juga ada amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Inilah usul al-khamsah dari Mu'tazilah. Terkadang di antara orang-orang ada yang meyakini dan menerapkan semuanya, dan terkadang ada pula yang hanya sebaikannya saja. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.